Salam pemirsa, puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kita mempunyai pelajaran Sekolah Sabat yang baru di kuartal 4 ini, dan di hadapan kita sudah ada para panelis. Apa kabar Pak Adri? Shalom, puji Tuhan selalu. Oke, ada Pak Fajar. Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Dan ada juga Pak Elvin. Apa kabar Pak Elvin? Puji Tuhan, kabar baik Pak Darwis. Oke. Baik pemirsa semua, sebelum kita mulai diskusi lebih jauh, kita akan mengundang Pak Fajar memimpin dalam doa, mengundang Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang menghadap kehadirat Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih. Bila mana pada pagi yang indah ini Tuhan, kami akan mempelajari satu pelajaran yang baru, yaitu pendidikan di Taman Eden. Kiranya Roh Kudus-Mu dan terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami, sehingga kami dapat boleh menyampaikan menjadi satu pelajaran bagi seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, dan mereka terberkati dan tetap setia sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Kami serahkan sepanjang acara ini ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Pemirsa, di mana saja berada, kuartal terakhir ini kita mempunyai pelajaran yang baru, yaitu mengenai pendidikan. Dan pada pelajaran pertama, Sekolah Sabat ini, kita akan baca judulnya adalah Pendidikan di Taman Eden. Mungkin kita ingin tahu lebih jauh apa yang dimaksud dalam diskusi kita kali ini, kita minta Pak Elvin Tobing untuk menguraikannya kepada kita. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, tibalah kita di pelajaran yang baru di minggu pertama, judul yang sangat baik yaitu Pendidikan di Taman Eden. Ayat hafalan kita terdapat di Ayub 36 ayat 22. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti Dia? Nah, jadi pemirsa, saya kira ini sebuah pelajaran yang baik bahwa ternyata Allah itu sangat concern dengan yang namanya pendidikan. Dan pendidikan pertama ternyata dimulai di Taman Eden. Diawali dari sebuah alur cerita yang luar biasa. Allah menciptakan, lalu Allah memberi perintah kepada Adam dan Hawa. Kemudian oleh karena pilihan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Nah, ini alur ceritanya bagaimana Allah sedang memberi pendidikan kepada manusia di Taman Eden. Kalau konsep sekolahnya itu sendiri, struktur sekolah di Taman Eden itu, yaitu Allah sendirilah sebagai pemilik yayasan, sebagai kepala sekolah, dia juga sekaligus pengajar atau gurunya. Dan Taman Eden dianalogikan sebagai itulah sekolahnya, lalu dari mana mereka belajar? Buku pelajarannya adalah alam itu sendiri. Dan siapa muridnya? Yaitu keluarga manusia pertama. Itulah ringkasan ya pelajaran kita dalam satu minggu ini. Kita akan pelajari lagi lebih dalam melalui panelis-panelis yang lain nanti di hari-hari berikutnya. Saya kira itu Pak Darwis yang boleh saya sampaikan. Ya, mungkin jadi pemikiran aja Pak Tobing ini. Kenapa Adam ini ya? Ini mungkin pertanyaan sebagai pemikiran aja. Sampai memilih guru yang lain ya, bukan guru penciptanya. Yang menciptanya biasanya kita sangat hormat. Kalau kita dimiliki orang lain, atasan kita akan sangat hormat sekali. Tetapi kali ini Adam dan Hawa memilih bukan penciptanya tetapi yang lain. Mungkin Pak Tobing kasih pandangan. Nah, Allah sebagai Allah yang sangat demokratis, yang memberi kebebasan memilih, harapan Allah bahwa Adam dan Hawa akan tetap memilih Allah sebagai guru satu-satunya. Tetapi sayang sekali Hawa terlebih dahulu dia kurang mempertimbangkan dengan baik, dia mudah tergoda dengan guru yang lain oleh karena silau mata dengan apa yang dilihatnya, dan dia akhirnya jatuh ke pendidikan guru yang lain. Namun kabar baiknya Allah sebagai guru sejati itu tidak pernah meninggalkan perannya. Dia tetap menawarkan peran sebagai guru sejati. Itu yang nanti kita akan pelajari, Pak Darwis. Baik, Pak Tobing. Kita beralih ke Pak Adri Kaunang ini mengenai pelajaran hari Minggu.
yaitu yang berjudul Sekolah yang Pertama. Mungkin Pak Kaunang ini bisa uraikan ini, kenapa ini disebut sekolah yang pertama dan bagaimana keadaan sekolah pertama. Silakan Pak Kaunang. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Pelajaran yang luar biasa yang baru saja ditanyakan oleh hamba Tuhan Pak Darwis menekankan kepada pemahaman yang pertama, bahwa manusia yang hidup saat ini sangat sulit memahami apa yang terjadi yang tadi sudah ditekankan oleh Bro Elvin adalah sekolah. Kata sekolah ini kalau kita pelajari dalam buku Amsal dikatakan takut akan Allah adalah hikmat yang luar biasa. Itulah sebabnya pemahaman kita yang pertama adalah Allah juga mengetahui, kalau kita baca dalam buku Kejadian 2 ayat 7-23, Allah juga mengetahui bahwa manusia memerlukan hubungan yang lebih intim dengannya, sehingga dia menciptakan sebuah ruangan keintiman di Taman Eden dalam batas-batas dari taman itu. Artinya begini, Allah mengetahui kemampuan Adam sebab dialah yang telah menciptakannya. Ini ada hubungan dengan poin yang pertama. Yang kedua, dia dapat mengajar Adam memahami bahwa Adam dapat menyadari potensi sepenuhnya. Itulah sebabnya ada hubungan dengan bagian yang kedua. Semuanya ini memberi bukti akan maksud Allah sepenuhnya dalam penciptaan dan kasih-Nya bagi umat manusia. Kita berbicara di dunia yang tidak kena dosa. Artinya Allah memberikan tanggung jawab yang luar biasa, yang hebat bagi manusia pertama, di samping ada proses pembelajaran. Itulah sebabnya dikaitkan dalam buku Kejadian 2:15 bahwa Adam belajar saat dia bekerja dan menjaga taman itu. Nah, kalau kita lihat ada beberapa fokus pelajaran berhubungan dengan apa yang saya uraikan tadi. Taman Eden sebagai sekolah yang pertama. Adam dan Hawa diciptakan menurut gambarnya. Tanggung jawab Adam dan Hawa. Maksud Allah dalam penciptaan. Pemikiran kita masuk kepada satu kronologis yang masuk akal. Otomatis bahwa untuk mencapai pendidikan yang secara Eden, Adam pun tidak memahami lebih jauh, manusia itu memerlukan hubungan yang lebih intim dengannya secara detail setiap saat, ya. Kalau kita berbicara setiap detik, setiap menit, setiap jam, itulah pemikiran yang sebenarnya harus dipikirkan oleh Adam, manusia pertama, karena guru dia adalah Allah. Sekolah mereka adalah bukan seperti sekolah saat ini. Adalah tentunya dalam bentuk melihat pohon, melihat rumput, melihat binatang-binatang, sungai-sungai, gunung-gunung yang begitu suci. Nah, inilah yang kita sebut dengan kata sempurna. Tetapi kita akan belajar selanjutnya, si ular merusak semuanya. Apa yang harus kita lakukan agar hal yang sama tidak terjadi kepada kita, dan itu merupakan pilihan yang luar biasa. Inilah pemikiran-pemikiran yang terstruktur, yang berhubungan dengan sekolah yang pertama, yang secara detail, secara manusia berdosa kita tidak bisa pahami, tetapi pembuktiannya sudah bisa kita lemparkan. Isinya berdasarkan Kejadian 2 ayat 7-23. Itu Pak Darwis, secara ringkas. Terima kasih Pak Kaunang. Mungkin kita harus hati-hati dengan si ular ini ya Pak Kaunang, supaya hal itu jangan terjadi lagi, karena si ular ini terus saja datang untuk menggoda kita. Jangan pengalaman di Taman Eden muncul lagi nanti di dalam diri kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Kaunang. Mungkin kita beralih kepada Pak Fajar hari Senin, pengacau. Wah, ini judulnya agak seram juga ini, pengacau. Mungkin Pak Fajar ini bisa terangkan kepada kita lebih jelas mengenai pengacau ini. Silakan Pak Fajar. Terima kasih Pak Darwis. Ini menarik juga ya, bahwa di dalam ruangan kelas itu ada yang menjadi pengacau. Memang harapan pada waktu Allah dia menciptakan Taman Eden menjadi satu ruangan kelas, di situ ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada bunga dan lain sebagainya. Kemudian langit menceritakan kemuliaan Dia. Jadi betul-betul bahwa Allah itu dia menata ruangan kelas itu penuh dengan kesempurnaan. Apa sih yang diharapkan oleh Tuhan? Bahwa Tuhan mengharapkan Adam dan Hawa ini menurut akan kehendak-Nya. Ada satu
perintah yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa pada waktu mereka belajar di ruangan kelas, yaitu di Taman Eden, jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi itu yang diinginkan oleh Tuhan pada waktu itu. Tetapi kenyataannya, meskipun di dalam kesempurnaan ada satu hal-hal yang buruk yang muncul yang pada waktu itu yang muncul. Siapakah? Nah, ini kehadiran datangnya pengacau. Si ular itu tadi, dia memelintir satu perintah Tuhan, kemudian dipoles dengan manis, sehingga membuat Hawa ini jadi tertarik. Apa sih yang ditawarkan oleh si ular ini? Dia katakan kepada Hawa bahwa bila mana kamu akan memakan buah ini, maka kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Ini kan menarik sekali nih ya. Si ular ini adalah binatang yang sangat cerdik. Tapi si cerdik ini dipoles menjadi satu binatang yang licik, yang memiliki satu tujuan untuk menghancurkan atau membuat sesuatu yang buruk di dalam ruangan kelas ini. Dan akibatnya memang benar, akhirnya Hawa jatuh dalam dosa. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Memang Tuhan memberikan satu kebebasan moral untuk memilih. Begitu juga dengan kita untuk pada zaman ini. Tuhan memberikan keleluasaan kita untuk memilih yang baik ataupun memilih menuruti kehendak Tuhan atau memilih melawan kehendak Tuhan. Tapi rupanya Adam dan Hawa menjadi satu contoh bahwa dia memilih untuk tidak menuruti kehendak Tuhan. Nah, pelajaran yang kedua selain kebebasan memilih, yaitu adalah bahwa Hawa tidak menganggap serius akan perintah daripada Tuhan. Kadang-kadang kita juga tidak menganggap satu kehendak Tuhan itu sesuatu hal yang sangat serius. Apa sih akibatnya dengan kehendak Tuhan yang kita anggap tidak menjadikan hal itu menjadi sesuatu yang serius? Kadang-kadang itu kan bisa ya, kadang fleksibel atau apa, kadang-kadang seperti itu. Tapi dengan ketidakseriusan ini akan berakibat bahwa kita jauh daripada Tuhan. Saya pikir itu Pak Darwis. Ya Pak Fajar, ini memang hak kita untuk memilih ya Pak Fajar ya. Tuhan sudah berikan kepada kita. Bagaimana ini Pak Fajar supaya kita jangan salah pilih lagi lah seperti yang dilakukan oleh Hawa atau Adam. Sehingga kita betul-betul menurut kehendak Tuhan. Ini pertanyaan Pak Darwis bagus sekali ya. Bagaimana sih caranya kita memilih yang kita pilih itu sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Tentunya kita diberikan satu hikmat dan pengertian. Hikmat dan pengertian itu dari mana? Ya, datangnya memang dari atas sendiri. Apa sih wakil daripada Tuhan? Yaitu ada Bible, Alkitab. Kita lihat kehendak Tuhan seperti apa. Kemudian pada waktu kita disodorkan untuk memilih, kita coba compare apakah benar ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kalau memang itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya kita tidak memilih untuk itu. Tetapi kalau memang itu sesuai, kita akan pilih itu. Dan jangan lupa, kita memang mesti harus memiliki satu hubungan yang begitu akrab ya, begitu intim dengan Tuhan kita. Melalui apa? Melalui doa. Saya pikir dengan hati yang mau mendengar, seperti yang diminta oleh Raja Salomo, yaitu hikmat dan pengertian. Begitu juga yang kita minta kepada Tuhan, supaya kita dibekali hati yang mau mendengar, hikmat dan pengetahuan. Nanti kita akan dapat memilih sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Begitu Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Kita kembali lagi ini ke Pak Tobing ini. Pelajaran berikutnya yaitu pesan yang hilang. Apa ini Pak Tobing, pesan yang hilang ini? Sepertinya ada sebuah pesan dari Tuhan barangkali, tetapi pesan itu jadi hilang di tengah jalan. Ya, silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Jadi di pelajaran hari ini kita ditunjukkan bagaimana kehebatan si cerdik ular tadi itu mengolah kata-kata sampai si Hawa itu susah membedakan bahwa yang disampaikan si ular tadi itu sebenarnya salah. Tapi seolah-olah tidak salah. Kan Allah mengatakan bahwa sekali engkau makan, engkau akan menjadi seperti Allah. Itu kan di Kejadian 3 ayat 5. Lalu si ular ini tidak mengajak mereka berdebat, tapi dia mencoba kasih sudut pandang lain, ya, yaitu dia bilang kalau sekali engkau makan,
matamu akan terbuka. Ah, itu kan, matamu akan terbuka. Kan si ular itu tidak bilang, oh nggak benar, enggak. Tapi dia kasih pengertian yang lain, ya, seolah-olah benar, matamu akan terbuka. Oh, ini tidak pernah ini Tuhan bilang seperti itu. Lalu dia sebenarnya si Hawa itu sudah yakin dengan perintahnya Allah. Tapi inilah ya, ketika dia mencoba tetap berada dekat dengan ular itu, ya, dia tidak pertimbangkan bahwa ular ini punya kemampuan yang luar biasa, ya. Lalu dia sesaat mencoba menggunakan akal pikirannya, dia berkompromi dengan ular itu. Akhirnya dia tidak bisa lagi melihat bahwa pesan si ular itu salah. Nah, yang menarik lagi adalah Adam mencoba datang dan dia sebenarnya tahu kalau pasangannya itu sudah melanggar perintah, bahwa si Hawa itu sudah mengabaikan perintah dari Allah. Tapi inilah ya, karena rasa sayangnya, kasihnya kepada pasangannya, dia mau lebih memilih kepada pasangannya daripada memilih kepada Allah, si pemilik kuasa. Akhirnya sama-sama berdosalah mereka, dan itulah yang sampai sekarang yang menjadi tanggungan kita. Jadi pesan bagi kita bahwa hati-hati, jangan merasa percaya diri ketika kita berhadapan dengan katakanlah kuasa yang mengatasnamakan setan walaupun kelihatan halus. Ya, jangan percaya diri dan jangan jauh-jauh dari sumbernya, yaitu Allah kita. Begitu dia jauh-jauh dan mendekat kepada sumber yang salah, inilah jadinya Hawa jadi berdosa dan kita pun sekarang ikut berdosa. Itu Pak Darwis. Ya Pak Tobing, sebetulnya Hawa bisa aja menanyakan kembali kepada Tuhan. Karena mereka bertiga di sana sering bertemu, sering bersama. Tetapi kesempatan ini sepertinya tidak dimanfaatkan oleh Hawa. Coba umpamanya Hawa mau berkonsultasi, minta konfirmasi kepada Tuhan Allah. Mungkin dia tidak akan berdosa. Nah, bagaimana ini Pak Alvin supaya kita selalu mencoba berkonsultasi, jangan pemikiran kita. Hawa tadi mengikuti pemikirannya sendiri. Ya, makasih Pak Darwis. Jadi saya kira pelajaran yang sangat baik ya. Sebenarnya apa sih kurangnya Hawa saat itu? Karena akses dia ke Allah saat itu langsung. Ya, sayangnya dia tidak gunakan itu, akses itu untuk berkonsultasi. Ya, dia mengandalkan pikirannya. Nah, yang sudah berlalu-lalu lah. Tapi sekarang kita ambil pelajaran. Kita punya akses yang langsung kepada Tuhan melalui doa, melalui hubungan pribadi. Nah, dalam mengambil keputusan, yang penting dalam hidup kita ini, jangan pernah lupa kita selalu berkonsultasi kepada sumbernya langsung, di mana apalagi kita diberi akses yang mudah. Berbeda dengan zaman dulu, ketika berdosa harus bawa korban dulu dan segala macam. Kita begitu berdosa, kapanpun kita sadar, kita datang melalui doa. Nah, saya kira itu Pak Darwis, mari kita gunakan hak istimewa kita ini ketika kita diberi akses yang online kapanpun kepada Tuhan. Ya, jangan gunakan pikiran kita. Saya kira itu Pak Darwis. Makasih Pak Tobing. Saya mau kembali kepada Pak Adri nih. Pelajaran berikutnya adalah memperoleh kembali apa yang telah hilang. Nah, tadi ada hilang, dan bagaimana supaya kembali yang hilang itu. Silakan Pak Adri. Oke, shalom lagi kepada para pemirsa dimanapun saudara berada. Topik yang dibacakan oleh hamba Tuhan Pak Darwis ini adalah topik pengharapan. Bagi semua umat manusia yang ada maupun yang sementara mendengarkan beberapa tukar pikiran tentang kejadian ini. Kita lihat poin yang pertama adalah kedua manusia yang mulia keluar dari ruang kelas Allah. Ini sangat menarik. Kalau secara bahasa proaktif, kedua manusia ini digambarkan juga kepada kita sebagai manusia-manusia yang berdosa, tidak ada pengharapan lagi. Tidak ada pengharapan bagi kita semua. Karena sudah keluar dari zona Allah. Karakter Allah tidak lagi dimiliki oleh kedua anak Tuhan ini. Tetapi mari kita lihat, ada satu karakter, ada satu nasihat, ada satu resolusi yang ditawarkan oleh Allah melalui Kejadian 2:15. Bahwa ada Yesus, Sang Juru Selamat, yang akan memulihkan
kondisi yang rusak ini. Tadi Brother Olvin sudah tekankan 3 hal. Yang pertama adalah memang melalui doa, melalui pelayanan. Kita sudah bahas beberapa semester yang lalu. Dan yang ketiga adalah melalui proses terus-menerus mempelajari firman Allah. Tetapi timbul pertanyaan, tidak selamanya kata pengetahuan itu adalah baik semua. Tentunya ada jahat. Itulah sebabnya tangga Petrus. Saya sebutkan tangga Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat 3-11. Ada kurang lebih, ada iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan, dan ketekunan, serta lain-lainnya. Tetapi, pendidikan yang kita dapat di sini adalah pengetahuan, knowledge. Pengetahuan, mengapa ada pengetahuan? Karena dikatakan di sini, bila mana kita memahami lebih jelas tentang Yesus Kristus, mengetahui tentang pengetahuan-pengetahuan yang Yesus miliki, maka kita akan belajar dari Yesus dan kita akan serupa tabiat dengan Yesus, dan tugas kita adalah memberikan pekabaran, pengetahuan yang Yesus miliki kepada orang lain, sehingga pertanyaan yang luar biasa ini memperoleh kembali apa yang telah hilang menjadi tidak hilang. Karena ada Yesus yang saya sebut beberapa semester lalu adalah hasil keputusan Dewan Musyawara Allah. Inilah karakter kebaikan kasih Allah yang luar biasa, yang tidak dapat ditawarkan oleh siapapun sampai dengan detik ini. Itu Pak Darwis yang menarik. Mungkin pemikiran aja Pak Kaunang ini. Ya tentu kita kalau ada hilang, kita tidak mau hilang kedua kali, kan begitu Pak Ya. Kaunang. Bagaimana kita boleh kembali mendapatkannya melalui kematian Yesus Kristus dengan rencana keselamatannya. Kita ingin pastikan Pak, saya jangan hilang lagi nih Pak. Ya, Gimana saya pastikan saya jangan hilang sekali lagi? Coba Pak Kaunang kasih tambahan kepada kita Pak. Jadi memang jawabannya sangat sederhana, adalah memiliki iman terus-menerus kepada Yesus. Saya contohkan perempuan yang mengalami pendarahan 13 tahun. Dia bukan menjamah jubah dan langsung sembuh, tetapi yang dia percaya adalah Yesus yang memakai jubah itu. Itulah sebabnya ya pertanyaan sangat sederhana, berimanlah kepada Yesus saat ini sampai terus-menerus, sampai kita dibawa kembali ke Eden yang luar biasa yang kita sebut dengan Yerusalem baru. Itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Kaunang. Saya kembali ke Pak Fajar ini, Pak Fajar. Kita mau pelajari pelajaran berikutnya, yaitu orang-orang yang meremehkan otoritas. Wah, ada orang yang meremehkan otoritas, Pak. Mungkin perlu kita dalami ini. Siapa ini yang meremehkan otoritas? Otoritas apa ini? Silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih Pak Darwis. Ini khusus untuk hari Kamis ini memang dibahas akan jauh lebih detail lagi ya. Banyak orang-orang yang di dalam atau murid-murid yang meremehkan siapa yang sih yang punya otoritas ya. Meskipun kita di dalam ruangan kelas ataupun di dalam kehidupan kita ini ada banyak yang kita menganggap bahwa kita memiliki satu kepintaran, kepandaian yang luar biasa sehingga tidak butuh satu nasihat-nasihat yang lain ya. Tapi pada pelajaran hari Kamis ini menjadi satu saran yang luar biasa. Meskipun kita mungkin sudah dibekali sesuatu pengetahuan yang baik, mengenal, paham akan segala sesuatu, mungkin mengerti akan ada satu firman Tuhan yang ini ataupun yang itu. Tetapi sekali lagi Tuhan memberikan satu saran, siapa sih yang memiliki satu otoritas yang paling tertinggi? Bahkan mungkin Pak Darwis ya, bila mana kita hidup di satu lingkungan yang sangat buruk begitu ya, Tuhan itu bisa aja mengangkat kita dari lingkungan itu, kemudian dikeluarkan, daripada kita nanti akan terpengaruh dengan lingkungan sekitar yang tidak mendekatkan kita dengan Tuhan, tidak mendekatkan kita dengan Tuhan. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari nasihat dari Petrus? Petrus memberikan satu saran, banyak guru-guru maupun nabi-nabi palsu yang akan memberikan pengajaran yang sangat berbeda. Namun mereka lupa bahwa ada seseorang yang memiliki satu otoritas yang paling tinggi yang akan bisa mengambil satu tindakan untuk mereka sendiri dan untuk kita juga. Nah, yang bisa kita lihat di sini Pak Darwis bahwa
kita mengenal siapa yang punya otoritas, bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, yang Dia yang memiliki langit dan bumi, yang bisa bertindak di luar batas kemampuan kita, dan Dia sanggup untuk menolong kita bagaimanapun kondisi yang harus kita lewati. Saya pikir itu Pak Darwis. Ya, mungkin Pak pemikiran Pak Fajar ini, apa sih yang kita lakukan supaya menunjukkan bahwa kita betul-betul menghormati otoritas itu, Pak Fajar? Ya, kalau kita menurut dan dengan setia kepada Tuhan kita, apa yang disampaikan oleh Tuhan kita, kehendak Dia kemudian kita jalani, itu artinya kita memang benar-benar kita menghormati akan otoritas Dia. Artinya itu menjadi satu pilihan yang paling utama, menjadi satu prioritas yang paling utama, bahwa kita mendahulukan akan kehendak Tuhan daripada mungkin pemikiran dan pola kehidupan kita secara pribadi. Namun kita tetap menjunjung tinggi. Dengan menurut, dengan setia, itu sudah cukup kita, bahwa kita menghormati Dia yang sebagai punya otoritas di atas dunia ini. Terima kasih Pak Fajar. Saya beralih kembali ke Pak Tobing ini mengenai pendalaman Pak di hari Jumat ini. Mohon diberikan pendalaman ataupun kesimpulan yang boleh kita bawa sehingga kita mendapatkan inspirasi baru dari pelajaran kita maupun dari diskusi kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa yang berkati Tuhan, tibalah kita di kesimpulan pelajaran kita minggu ini. Kita bersyukur kita ini berada di sebuah sekolah unggulan. Benar-benar sekolah unggulan saat ini. Oleh karena apa? Karena Allah lah guru kita langsung. Allah yang menyusun kurikulum kita. Ya, bahkan Dia siapkan guru-guru privat kita, para malaikatnya, dan bahkan Roh Kudus sebagai pemimpin dari guru privat itu. Saya kira ini kita harus manfaatkan baik-baik supaya kita menjadi murid yang baik. Jangan sampai kita sudah ada di sekolah unggulan, tapi kita mencoba keluar dari aturan dari sekolah itu sendiri. Yang kedua, namanya sekolah tentu kita belajar. Apa yang diharapkan dari sebuah belajar, yaitu perubahan. Learning is changing. Jadi ketika kita belajar dari kehidupan ini, dari sang guru, maha guru langsung, ya tentu diharapkan kita ada perubahan hidup. Ya, ada perubahan hidup, perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan ke sini tentu apa? Pertobatan, ya, kualitas iman yang lebih baik. Tadi sudah dijelaskan bagaimana tangga Petrus, ya, dimulai dari iman. Lalu yang ketiga, ya, intelijensi, kecerdasan, kesanggupan berpikir, ya. Kesanggupan berpikir tidak ada gunanya tanpa ketergantungan kepada Allah. Lihat Hawa, Adam dan Hawa diberikan kesanggupan berpikir setingkat di bawah malaikat. Tapi ketika mereka tidak bergantung kepada Allah, mereka sesat. Ya, mereka sesat. Nah, jadi saya kira ini konsep pendidikan yang luar biasa. IQ, kecerdasan kita itu harus sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, kita sekarang sekolah berada di sekolah yang pemiliknya adalah Allah. Artinya, yang memegang si otoritas itu adalah Allah. Maka kita harus ikut aturan otoritas itu. Maka kita harus hormat kepada si pemegang otoritas. Jangan mencoba menempatkan diri kita melebihi dari si pemilik otoritas. Maka kita harus tunduk. Ya, harus tunduk kepada si otoritas. Kenapa kita penting tunduk kepada si pemilik otoritas ini? Karena memang kita harusnya sudah dibuang. Harusnya kita ini menjadi orang yang bodoh, tidak punya kesempatan lagi sekolah. Tapi Tuhan berikan kesempatan sekolah, Allah langsung yang mendidik. Maka kita harus patuh kepada si pemilik otoritas, pemilik yayasan, pemilik sekolah. Karena Dia yang membuat sekolah itu. Dan kita percaya bahwa melalui konsep pendidikan dari si pemilik otoritas inilah kita akan dididik dengan benar. Di luar itu kita akan sesat. Saya kira itu kesimpulan-kesimpulan yang boleh kita ambil. Tapi paling penting adalah jangan pernah keluar dari jalur yang ditetapkan oleh si pemilik otoritas. Itulah pendidikan surga yang diperkenalkan Tuhan kepada kita. Terima kasih Pak Tobing. Kepada pemirsa, kami berharap bahwa ada inspirasi baru yang boleh kita hidupkan dalam kehidupan kita melalui pelajaran di Taman Eden ini. Kiranya Tuhan boleh memberikan berkat kepada semua kita. Dan untuk menutup diskusi kita kali ini, kami mengundang Pak Andri Kaunang untuk memimpin kita dalam doa.
Silakan Pak Adri. Baiklah, marilah kita menyembah Tuhan di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, pelajaran yang luar biasa saat ini mengajarkan kami, maupun para pemirsa, dimanapun mereka berada, untuk takut akan Allah. Sehingga dengan kita semua takut akan Allah, maka kita mulai mempelajari bagaimana cara berdoa kepada Allah, bagaimana melayani Allah, menginjil, dan yang terutama adalah mempelajari firman Allah dan mengabarkan Yesus segera akan datang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Adri. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih Pak Tobing. Terima kasih kepada pemirsa semuanya. Kami berterima kasih atas kesetiaan saudara-saudara selalu memperhatikan diskusi kita mengenai Sekolah Sahabat. Terima kasih, Tuhan memberkati.